Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Asmi Channel, teman-teman. Kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan berkenaan dengan pertanyaan teman-teman mengenai berkas apa saja yang wajib dibawa ketika kita ujian SKD. Kemarin banyak sekali teman-teman pemula khususnya banyak sekali yang bertanya tentang kira-kira berkas atau alat apa saja yang perlu dibawa ketika ujian SKD. Oke, langsung saja teman-teman ya. Ini ada hal yang baru dari tahun sebelumnya. Nah, diambil dari CASN Kemenak ya. Deklarasi sehat diisi, cetak dan dibawa ke lokasi ujian. Kapan mulai diisi? Kapanpun boleh. Yang pasti disimpan dan dicetak ulang pada waktu mau ujian SKD, biar tanggalnya pas. Bisa simpan berulang-ulang. Nah, di sini teman-teman, ini termasuk suatu hal yang baru ya untuk ujian SKD kali ini. Karena apa? Di tahun-tahun yang lalu tidak ada deklarasi sehat. Yang ada adalah surat yang menyatakan bahwa kita negatif COVID seperti itu. Karena di sini ada fitur baru tentang form deklarasi sehat, mari kita coba jelaskan. Coba ini saya akan coba jelaskan sedikit ya tentang apa itu deklarasi sehat. Di bawah cetak kartu pendaftaran nanti ada form deklarasi sehat. Itu sebagai self-assessment yang harus kalian isi, simpan, download, cetak, dan ditandatangani tanpa materai, apalagi serinya sama. Kemudian dicetak dan dibawa ke lokasi ujian. Kapan isi? Boleh sekarang, boleh juga nanti ketika H-1 ujian, artinya bisa diisi berulang-ulang. Tapi karena ada tanggal saat dicetak, nanti sebelum ujian kalian isi dan cetak ulang. Nah, seperti itu kurang lebih tentang deklarasi sehat. Kalau pada tahun-tahun yang kemarin teman-teman, itu juga berbeda antara pemerintah daerah atau pemerintah provinsi ya. Itu juga berbeda. Dari pengalaman teman-teman yang tahun kemarin, itu ada yang menggunakan surat yang menyatakan jika negatif COVID. Tapi di daerah lain ada juga yang tidak perlu menyertakan surat tersebut. Jadi setiap instansi itu berbeda ya teman-teman ya. Jadi saya nggak bosen ingatkan teman-teman untuk selalu pantau instansi yang teman-teman lamar. Seperti apa persyaratannya itu sesuai dengan instansi yang teman lamar seperti itu. Jadi setiap daerah itu berbeda soalnya untuk persyaratannya seperti apa. Nah, ini deklarasi sehat ini diambil dari CASN Kemenak. Untuk BKD atau BKN sendiri belum ya. Saya coba lihat belum. Ini saya mencoba dilihat dari Kemenak. Sudah ada statement seperti ini. Coba lanjut teman-teman ya. Nah, ini yang poin pertama tadi. Berkas apa atau alat-alat apa yang perlu dibawa ketika ujian SKD, pastinya ini ya. Yang pertama, deklarasi sehat. Itu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, belajar dari pengalaman yang kemarin atau belajar dari pengalaman tahun lalu. Itu perlu karena pengalaman adalah guru yang terbaik seperti itu. Jadi teman-teman, untuk Kemenak sendiri ya, ini persiapan SKD di CPNS Kemenak di tahun yang lalu 2019. Itu yang pertama, waktu dan tempat SKD. Pastikan tempat dan waktu pelaksanaan SKD dengan memantau www.kemenak.go.id seperti itu. Kalau teman-teman mencoba daftar di pemerintah daerah, teman-teman juga buka di daerah teman-teman masing-masing. Yang selanjutnya, peserta wajib hadir 60 menit sebelum SKD dimulai, seperti itu. Nah, ini
membawa pita hijau atau menggunakan pita hijau di lengan kanan, ditempel menggunakan peniti. Nah, ini teman-teman pengalaman teman-teman saya yang tahun lalu. Dia daftar di BKN ya, atau di BKD daerah Sidoarjo khususnya. Itu pitanya itu ada 2 macam. Nah, itu pun juga berbeda warna tergantung sesinya. Sesi pertama atau sesi kedua seperti itu. Jadi nggak sama ya antara satu dengan yang lainnya seperti itu. Terus yang kedua di sini di Kemenak sini membawa kartu peserta ujian dan KTP asli. Nah, ini wajib teman-teman. Kartu peserta ujian dan KTP asli itu wajib. Ya. Karena nanti teman-teman di situ ada registrasi ulang dan nanti teman-teman pasti akan mendapat PIN yang baru untuk bisa mengikuti ujian SKD seperti itu. Jadi teman-teman jangan coba-coba untuk menggunakan jasa joki ya seperti itu. Karena nggak mungkin dan itu pun mustahil seperti itu. Karena chat BKN sekarang itu lebih transparan ya. Jadi insya Allah tidak ada kecurangan dan itu pun bisa dikontrol ataupun bisa dilihat di secara live streaming seperti itu. Untuk dress code-nya, pria menggunakan kemeja putih polos, celana panjang berbahan kain atau warna gelap polos. Nah, ini umum ya teman-teman ya. Meskipun Kemenak, meskipun pemerintah daerah atau pemerintah provinsi ya, itu sama, semuanya memakai dress code yang sama, atasan putih, bawahan gelap seperti itu. Untuk wanita pun kemejanya juga putih polos, rok panjang di bawah lutut berbahan kain warna gelap polos, bagi yang berkerudung warna gelap polos. Nah, ini untuk yang berhijab, kerudungnya memakai warna yang gelap seperti itu. Dan jangan lupa memakai sepatu ya, yang rapi dan sopan seperti itu. Terus teman-teman, pengalaman teman saya yang lalu juga ya, itu ketika di tempat ujian itu diwajibkan memakai face shield dan juga masker dan juga membawa sarung tangan medis seperti itu ya, yang berbahan karet itu loh. Nah, seperti itu. Nah, itu wajib dibawa ketika tes atau ujian SKD seperti itu. Nah, itu berbeda lagi di daerah yang lain seperti itu. Jadi teman-teman wajib pantau terus ya di daerah teman-teman masing-masing ya. Karena antara instansi satu dengan yang lainnya itu tidak sama seperti itu. Dari sini paham teman-teman ya. Yang pertama tadi deklarasi sehat, yang kedua membawa kartu ujian dan KTP asli ya seperti itu. Terus bagaimana? Apa perlu membawa pensil dan lain sebagainya? Tidak perlu, karena itu sudah disediakan di dalam ruang ujian seperti itu. Jadi teman-teman masuk itu cukup membawa kartu ujian sama KTP saja. Nanti di dalam sudah disediakan pensil dan juga kertas buram untuk mengerjakan hitung-hitungan seperti itu. Jadi teman-teman pemeriksaannya sangat ketat ya. Coba kurang lebih seperti ini teman-teman. Dari awal masuk juga sudah diperiksa. Seperti ini. Cuci tangan pastinya tetap menjaga protokol kesehatan ya. Nah, ruang ujiannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Pakai face shield, pakai masker, pakai sarung tangan seperti itu. Jadi teman-teman pantau terus perkembangan tempat teman-teman melamar ya, seperti apa informasinya. Karena ini pengalaman tahun lalu. Tidak tahu lagi bagaimana dengan pengalaman yang akan datang ini ya. Karena biasanya pengumumannya itu keluar ketika menjelang ujian seperti itu. Nah, untuk saat ini teman-teman fokus saja untuk belajar SKD. Matangkan benar-benar persiapan teman-teman dalam mengikuti ujian SKD. Banyak-banyak belajar. Jangan lupa teman-teman, jangan terlalu diforsir. Karena apa? Nanti kalau sampai sakit kita sendiri yang rugi. Jadi belajar kita tidak maksimal. Ketika kita mengerjakan ujian juga tidak maksimal.
Jadi teman-teman harus pandai-pandai memanajemen waktu ya. Jangan diforsir terus untuk belajar. Tidak ada kesempatan untuk beristirahat. Nah, itu juga salah. Kalau bisa ya sedikit tapi tertib seperti itu. Pokoknya sempatkan waktu berapa menit untuk belajar meskipun tidak lama ya. Karena kita juga perlu istirahat, apalagi di dalam keadaan seperti ini ya. Rawan sekali orang terserang penyakit seperti itu. Nah, ini teman-teman prosedur pelaksanaan CETBKN. Teman-teman kalau membaca informasi jangan setengah-setengah ya. Nah, terus kalau membaca informasi kalau bisa baca sampai tuntas seperti itu. Coba, ini saya mengambil prosedur pelaksanaan CETBKN dari Dikdin. Ya, sekolah kedinasan seperti itu ya. Nah, jadi ini nanti tidak sama dengan Kemenak ataupun dengan Pemprov ataupun dengan Pemda seperti itu. Jadi teman-teman baca, jika ada berita teman-teman baca sampai selesai, jangan setengah-setengah seperti itu. Kalau prosedur pelaksanaan CETBKN di Dikdin, yang pertama ini ya, prosedurnya seperti apa? Ini, peserta datang dengan menggunakan masker. Nah ini umum, semuanya harus memakai masker ya. Pengantar peserta berhenti di tempat yang ditentukan dan dilarang menunggu dan atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi seperti itu. Yang ketiga, peserta dilakukan cek suhu badan ya. Jika kurang dari 37 C langsung ke bagian registrasi. Nah, ini lolos ya teman-teman ya. Yang keempat, pemeriksaan kelengkapan peserta seperti KTP asli, suket atau KK asli, atau KK legalisir pejabat berwenang dan kartu peserta. Nah, yang poin nomor 4 ini tidak semuanya sama ya. Karena semua mempunyai kebijakan atau peraturan masing-masing. Nah, seperti yang Kemenak tadi, yang dibutuhkan hanyalah kartu ujian dan KTP seperti itu. Yang nomor 5, peserta melakukan scan barcode untuk mendapatkan PIN registrasi ya. Ini semuanya hampir sama ya teman-teman. Yang keenam, peserta menitipkan barang secara mandiri dengan tetap memperhatikan jaga jarak. Yang ketujuh, peserta membawa pensil, kayu, KTP asli dan KK asli, KK legalisir SK pengganti asli dan kartu peserta seleksi. Nah, nomor 7 juga seperti itu. Tidak semuanya seperti ini ya. Karena dari pengalaman-pengalaman yang tahun lalu itu peserta cukup membawa KTP dan juga kartu ujian serta ada PIN di dalamnya seperti itu. Cukup 2 itu saja karena untuk pensil dan kertas buramnya itu sudah disediakan di dalam seperti itu. Tapi kita tidak tahu ya untuk tahun ini seperti apa, kita tidak tahu, makanya kita rajin-rajin mengikuti berita yang terupdate seperti itu. Yang nomor 8, pemeriksaan atau cek body menggunakan metal detector dengan menyesuaikan jarak sensor. Nah, ini semuanya hampir sama ya. Yang ke-9, petugas menyemprotkan hand sanitizer kepada peserta sebelum memasuki ruang steril. Nah, ini. Yang ke-10, peserta menunggu di ruang steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Nah, ini teman-teman disterilkan dulu sebelum masuk ruang ujian. Yang nomor 11, peserta memasuki ruang seleksi dan mengikuti seleksi sesuai protokol kesehatan pencegahan COVID. Yang ke-12, peserta mengambil barang dan langsung meninggalkan lokasi seleksi. Dan yang terakhir, hasil seleksi dapat dilihat secara live streaming. Nah, seperti itu teman-teman, kurang lebih prosedurnya seperti itu. Jadi teman-teman, jangan lupa itu tadi ya poin-poinnya. Untuk yang terupdate saat ini yaitu menyertakan deklarasi sehat. Terus membawa KTP dan kartu ujian ya. Untuk selebihnya tetap menjaga kesehatan atau dengan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, face shield dan sarung tangan seperti itu. Untuk kedepannya seperti apa? Teman-teman pantau terus berita yang terbaru. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk saat ini teman-teman fokus saja ke belajar teman-teman mempersiapkan ujian SKD ya. Semoga teman-teman semuanya berhasil dan lulus sampai pemberkasan kelak. Terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Semoga teman-teman semuanya sukses.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.